tapi pas mau lewat di Cipadang ada remblong yang ngangkut terigu. Udah coba menghindar. Sebuah tempat indekos di Tambora terbakar pada Rabu pagi hari Rabu kemarin. Kejadian ini menghanguskan rumah kos 4 lantai di Jalan Duri Selatan 1, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kamar kos di lantai 2. 6 orang penghuni kos tidak terselamatkan. Korban terjebak di lantai 2 dan 3 saat kebakaran terjadi. Beruntung, 3 korban lainnya berhasil selamat dan mengalami luka di bagian kaki karena melompat. Untuk proses pemadaman 19 unit, termasuk dari unit kantor dinas dan Jakarta Pusat. Komandan Regu peserta gerak jalan tertabrak mobil di Kecamatan Diwe, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 13 Agustus kemarin. Rute lomba gerak jalan adalah jalan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Jombang, Kediri, dan Malang. Saat melintas tempat kejadian perkara, tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari arah belakang. Setelah jatuh tersungkur, kaki remaja putri ini nyaris terlindas roda mobil. Beruntung, peserta gerak jalan lain dan warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghentikan laju mobil. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas dari Dinas Kesehatan, memastikan kondisi korban dalam keadaan baik dan hanya mengalami luka lecet di kakinya. Kecelakaan akibat remblong sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Umumnya dialami oleh kendaraan besar seperti bis atau truk. Penyebab remblong pun beragam. Dan biasanya dalam hal ini, sopir atau pengemudilah yang akan disalahkan. Penyelesaian masalah ini seharusnya bukan hanya berkutat pada pengemudi saja, namun pihak-pihak terkait seperti perusahaan, unit teknis pelaksana uji berkala, dan lainnya juga harus bertanggung jawab. Karena tanpa adanya upaya maksimal dari semua instansi yang bertanggung jawab pada bidangnya, kejadian serupa mungkin bisa kembali terulang bila beranggapan itu hanya sebuah musibah. Sepanjang tahun 2022 saja, sudah banyak kasus kecelakaan maut akibat bus atau truk mengalami masalah tidak berfungsinya sistem pengereman. Beberapa kasus besar yang terjadi di antaranya pada awal tahun 2022. Kita dikagetkan dengan kecelakaan maut yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah truk tronton mengalami disfungsi rem, sehingga terus meluncur maju dan menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya. Tragisnya, saat kejadian banyak kendaraan yang berhenti di lampu merah, sehingga terhantam oleh truk itu. Akibatnya, 5 orang meninggal dunia dan 4 korban lainnya mengalami luka berat. Allahu Akbar. Kecelakaan karena masalah serupa juga terjadi di Cibubur, Bekasi pada pertengahan bulan Juli kemarin. Truk pengangkut bahan bakar mengalami remblong saat melaju di jalan turunan lampu merah Transyogi. Akibatnya, 10 korban meninggal dunia dan sekitar 6 korban lainnya mengalami luka-luka. Lagi-lagi akibat remblong, kembali terjadi kecelakaan maut di jalur Tengkorak Cianjur pada hari Minggu kemarin 14 Agustus. Kecelakaan bermula saat truk melintas di Jalan Raya Sukabumi Cianjur. Tiba-tiba, truk berwarna kuning itu berjalan zigzag beberapa ratus meter hingga berada di titik kecelakaan di Kampung Cipadang, Desa Bangbayan, Kecamatan Gebrong. Di tempat kejadian perkara, truk menabrak minibus yang berada di depannya. Tabrakan dengan sejumlah kendaraan lainnya pun tak terhindarkan. Laju truk baru terhenti setelah menabrak pohon dan rumah warga. Akibatnya, 6 orang meninggal dunia, termasuk pengemudi truk.
Emi adalah salah satu korban yang selamat dari kejadian naas itu. Sepeda motor yang ia kendarai bersama anak dan temannya saat itu tertimpa tumpukan karung tepung terigu yang diangkut oleh sebuah truk. Awas, blok, 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 awas, 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 blok. Tapi pas mau lewat di Cipadang ada remblong yang ngangkut terigu. Udah coba menghindar, tapi emang mungkin remblongnya lebih cepat, jadi motor kita kena tepung terigunya. Mbak, stop, Mbak. Mbak, stop, Mbak. Mbak, ada truk remblong, Mbak. Awas, Mbak, Mbak, awas. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Meski Emi sudah mencoba untuk menghindar, namun nasib berkata lain. Awas, blok, Akibatnya, sepeda motor yang ia kendarai seketika ambruk. Emi mengalami luka terkilir pada kaki kanannya. Namun beruntung mereka masih diberi selamat. Berbeda dengan beberapa pengendara lain yang terhantam truk tersebut. 6 orang meninggal dunia. Belakangan diketahui penyebab kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut tepung terigu itu kelebihan muatan, serta mengalami kendala pada fungsi rem. Padahal sebelumnya, Emi yang melaju dari jalur berbeda sudah melihat jelas jika truk tersebut berjalan dengan tidak terkendali. Ibarat kata nasi sudah menjadi bubur. Mau berkata apa lagi jika tubuhnya sudah merasakan hantaman karung berisi tepung. Meski merasakan sakit yang tak tertahankan pada kakinya, Emi tetap berusaha menyelamatkan sang anak. Beruntung, sang anak dan anak dari temannya tidak mengalami luka. Waktu itu masih belum ada orang, masih belum rame, jadi sebisa mungkin masih bisa berdiri sendiri, nyelamatin anak 2, masih bisa lari-lari buat ngambil air minum, nenangin anak 2. Nasib lain terjadi pada teman Emi yang harus mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Sekuat tenaga, Emi membantu sang teman. Namun luka di kaki membuatnya semakin melemah. Ia hanya mampu meminta pertolongan pada warga sekitar. Cuman gak bisa buat ngangkat temen aja, mungkin berat. Baru di situ ada yang ngebantuin, disuruh ke pinggir semuanya. Meski tidak terkena hantaman truk secara langsung, namun luka yang dialaminya memberikan dampak yang cukup mendalam. Secara fisik, Emi mengalami luka terkilir pada bagian kaki kanannya dan lecet di sejumlah bagian tubuh lainnya. Bahkan aktivitasnya pun menjadi terganggu, karena ia hanya mampu duduk dan berbaring di tempat tidur. Namun secara mental, rasa takut masih menggelayut di hati kecil Emi. Cuman sekarang lebih ke trauma aja sama shock. Jadi takut aja. Jadi apalagi kalau ngelihat anak, jadi pikiran fokus amit-amit tapi. Rem merupakan unsur vital pada kendaraan. Dan telah banyak kasus kecelakaan yang diakibatkan karena rem gagal berfungsi. Namun bisakah rem blong diantisipasi ketika kendaraan sedang berjalan? Bisa, apabila melakukannya dengan benar dan tepat. Ada beberapa langkah penting yang wajib kita lakukan ketika menghadapi rem blong, sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan yang dapat terjadi. Menurunkan gigi secara bertahap. Sebagian besar kecelakaan terjadi akibat pengendara dalam posisi kecepatan tinggi. Ketika mengetahui bahwa rem kendaraan mengalami masalah, segera turunkan gigi secara bertahap. Selama menurunkannya secara perlahan, teknik ini biasa disebut sebagai teknik pengereman mesin. Memanfaatkan rem tangan. Selagi melakukan pengereman mesin, imbangi juga dengan rem tangan yang sangat efektif menurunkan kecepatan. Rem tangan akan sekejap menghentikan ban. Hal ini bisa membuat ban menjadi selip sehingga mobil bisa terbalik. Jadi, turunkan dulu gigi, baru manfaatkan rem tangan untuk menghentikan laju kendaraan. Jangan matikan mesin. Jangan panik dan langsung mematikan mesin ketika rem blong.
karena akan sulit mengendalikan laju kendaraan. Guncangkan pedal rem. Coba juga untuk guncangkan pedal rem, karena kemungkinan remblong terjadi hanya sementara karena kesalahan pada sistem. Bunyikan klakson dan lampu hazard. Agar tidak memakan korban, saat terjadi remblong, sebaiknya nyalakan lampu hazard, bunyikan klakson, agar orang di sekitar mengetahui dan bisa menghindari kendaraan kita yang tengah mengalami masalah pada sistem pengereman. Bagi setiap pengendara pun diharapkan lebih berhati-hati dan tanggap dengan keadaan sekitar, terutama saat melihat ada kendaraan lain yang terindikasi mengalami remblong. Pastikan kita segera mungkin untuk menghindari kendaraan itu.